bicara sejarah represif ya sebagai eee, karena udah merasakan sebagai korban juga Hmm. sih gitu. Tapi kita sebetulnya nggak usah merasakan sebagai korban, kita juga harus punya sensitivitas gitu ya, Hmm. seperti sewaktu Orde Baru. Saya adalah salah satu mahasiswa di antara ribuan mahasiswa dan jutaan mahasiswa lainnya di Indonesia ya waktu itu turun ke jalan. Makanya sekarang saya ngelihat, oh mahasiswa kok melempem banget nih ya, keadaan udah cukup Ah. genting, kok belum ada gerakan mahasiswa di mana-mana. Ya kita nggak boleh ya terlalu, kita harus punya optimisme, jangan terlalu pesimis sama mahasiswa yang sampai saat ini kok belum bergerak. Apa setidak peduli itukah mereka atau memang sampai saat ini mereka tidak tahu Orde Baru? Tapi nggak mungkin, mahasiswa tuh cerdas-cerdas sekali ya, Hmm. gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada anak muda yang nggak tahu betapa represinya Orde Baru tuh bapaknya ngajarin apa. Ini bukan nyindir Kaisang ya. Lo udah main nyambar aja. Saya nggak tahu orang tuanya tahun 98 tuh pernah ngobrol nggak sih sama anaknya gitu, keadaan situasi politik di tahun 98 sampai aku udah bilang nih anak-anak aku kalau nggak tahu Orde Baru seperti apa, saya suruh nguras sumur di belakang. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Ya, kali ini saya dengan seorang perempuan cantik, namanya Wanda Hamidah. Nah, kita mengajak Wanda, saya panggil Wanda aja ya, Wanda biar aja, lebih itu iya ya. dong. Ya, saya ngajak Wanda untuk ngobrol di menolak lupa karena Wanda ini adalah aktivis, pelaku sejarah juga pada Yes. tahun 98 ya. Ya. Konon Wanda yang yang mengangkat atau menyaksikan temannya terkapar gitu, menyaksikan ya, temannya terkapar Ya. kena Ditembak tentara. ditembak tentara itu Entah ya. polisi ya, Entah aparatur tentara, negara. entah polisi sampai hari ini Aparatur nggak jelas. negara ya. Pokoknya aparat negara ya, begitu. Dan kita pengen ngobrol tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu dan mudah-mudahan peristiwa kelam masa lalu itu tidak terulang kembali. Amin. Ya kan? Insya Allah. Saat ini dan yang akan datang, karena perjalanan bangsa ini kita lalui dengan berbagai macam dinamikanya dan setiap fase itu selalu diakhiri dengan darah dan air mata. Betul. Nah, dan itu jangan sampai terulang pada anak kita dan cucu kita ya ke Semoga depan. tidak. Tapi Nah, sekarang kita melihat itu akan kembali terulang. nah itu dia. Jangan sampai terulang, karena itu ya kita wajib bicara, Yes. ya menyuarakan apa yang ada dalam hati nurani kita gitu. Nah, Mbak Wanda, saya tidak mau memperkenalkan, bukan tidak mau, tidak perlu memperkenalkan, tapi mungkin baik kalau Wanda cerita perjalanan hidup singkat lah, sejak kecil, sekolah, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai pada cerita ini nanti. Oke. Saya SD saya deket sini loh, J. Oh Saya gitu? tuh lahir besar Jakarta Pusat. Oke. Saya tinggal di Batu Ceper, kota belakang nih, makanya daerah ini familiar Rumahmu sekali kan dengan saya. yang rame itu di daerah Oh itu Menteng kan? Cikini, makanya Cikini. nanti belum sampai ke situ. Ya, nanti akan sampai ke situ. Tapi lahirnya di Batu Ceper. Ya, Batu Ceper, kota. Ya, kami lahir besar di Jakarta Pusat. Kemudian sekolah di Gambir, sini Merdeka Timur. Makanya ini area saya. Jadi saya kalau SD dari Merdeka Timur Gambir ke Batu Ceper nggak punya ongkosnya habis buat jajan. Saya jalan kaki melalui Istiqlal, melalui sini Potong, Juanda. Gitu. Tapi zaman dulu masih inilah ya, masih rimbun, banyak pohon lah, lumayan, rimbun ya. Ya. Kemudian saya sekolah di SMP 1 karena keluarga besar saya semuanya Jakarta Pusat juga. Ada di Raden Saleh, ada di Cikini, itu yang kami tempati sejak tahun 1960 itu. Ya. Rumah kakek saya dan nenek saya dulu, dan sampai sekarang nggak berpindah tangan, sampai pada suatu hari
direbut oleh rezim yang sangat represif, preman, Zionisme yang didukung oleh aparatur negara juga pada saat itu, dan sampai sekarang masih berlangsung ya. Nanti kita Ini langsung cerita. gas tinggi aja. Jadi kalau bicara sejarah represif ya sebagai karena udah merasakan sebagai korban juga sih gitu. Tapi kita sebetulnya nggak usah merasakan sebagai korban. Kita juga harus punya sensitivitas gitu ya. Seperti sewaktu Orde Baru. Saya SMA 3 Negeri Jakarta, kemudian Trisakti, di situ terjadi pergolakan ya ketika 98, dan saya adalah salah satu mahasiswa di antara ribuan mahasiswa dan jutaan mahasiswa lainnya di Indonesia ya waktu itu turun ke jalan. Nah kalau di Trisakti itu kan Trisakti pada saat itu saya benar-benar mengawali dari awal pergerakan mahasiswa kalau di Trisakti. Karena waktu itu kan yang masih ceritanya tuh masih yang udah duluan demonstrasi pada saat itu universitas-universitas negeri, UGM, kemudian UI dan lain-lain, ITB, Trisakti belum bergerak. Dulu kan Trisakti terkenal universitas pada saat itu universitas swasta yang cukup borju gitu sehingga susah untuk anak mami lah. Iya, susah untuk punya idealisme. Katanya dulu kan kita diledekinnya dulu, oh Trisakti itu kalau harga parfum naik, harga pelek naik baru mereka demo gitu. Oh kalau masih rakyat menderita mereka belum demo gitu kan. Diledekinnya seperti itu sampai banyak kita mendapat Senat Mahasiswa Trisakti mendapat banyak kiriman baju dalam wanita sebagai tanda lu pengecut lo gitu. Nah kemudian saya udah mulai gelisah di Trisakti karena saya bukan Senat, sehingga pada suatu hari ada forum pertemuan dengan Senat dan saya bicara, waktu itu saya ketemu John Muhammad, pada saat itu saya marah-marah sama John Muhammad. Gimana sih Trisakti, Allah udah demo di sini, demo di sana, kok kita masih anteng-anteng aja, kita masih diem-diem aja gitu. Kita protes lah sebagai mahasiswa Trisakti yang concern terhadap situasi politik di luar kampus ini gitu. Kemudian Trisakti masih belum bergerak juga, akhirnya saya dan beberapa teman pakai jaket alma mater Trisakti biru, kami datang demo di Salemba, kami datang demo di UI dan segala macam. Nah, gerakan kami kemudian terdengar di Senat, wah ada anak Trisakti, siapa tuh, coba cari tahu. Oh, Wanda Hamidah dan teman-temannya. Kemudian udah ditarik, oke kita bikin demo di sini deh supaya kalian nggak demo di luar gitu. Oh ya gitu dong, akomodir kita dong dari kemarin gitu kan. Akhirnya kita setting demo, itu kita setting pertama kali demo di lapangan, di tengah lapangan Taman Trisakti itu. Bayangin demo pertama kali di Trisakti itu yang duduk itu cuma 2 orang, 3 orang, yang lain lalu lalang sampai it's like nothing happen aja gitu. Jadi tapi makanya sekarang saya ngelihat, oh mahasiswa kok melempem banget nih ya, keadaan udah cukup genting, kok belum ada gerakan mahasiswa di mana-mana. Tapi mungkin kayak waktu itu mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh, dari 3 orang kemudian menjadi 12.000 dan 15.000 mahasiswa, itu mungkin I can say that cuma 6 bulan aja gitu. Jadi ya memang ya kita nggak boleh ya terlalu, kita harus punya optimisme, jangan terlalu pesimis sama mahasiswa yang sampai saat ini kok belum bergerak. Apa setidak peduli itukah mereka, atau memang sampai saat ini mereka tidak tahu Orde Baru? Tapi nggak mungkin, mahasiswa tuh cerdas sekali ya, gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada anak muda yang nggak tahu betapa represinya Orde Baru tuh bapaknya ngajarin apa. Ini bukan nyindir Kaisang ya. Lo udah main nyambar aja. Saya nggak tahu orang tuanya tahun 98 tuh ngomong, pernah ngobrol nggak sih sama anaknya gitu, keadaan situasi politik di tahun 98, sampai aku udah bilang nih, anak-anak aku kalau nggak tahu Orde Baru seperti apa, saya suruh nguras sumur di belakang, ya kan? Itu kan bagian dari sejarah Indonesia. Ya itu karena mamanya aktivis. Kalau bapaknya nggak pernah jadi aktivis ya. Ngerti. Yes. Tapi Orde Baru itu kan 32 tahun. 32 tahun. 90 represifme aparat di tahun 98 hanya
sepersekian sejarah persen dari dari proses panjang ya. kejahatan pelanggaran HAM terutama oleh Orde Baru ya. Kita belum bicara korupsinya, kita belum bicara krisis moneter yang ditimbulkan. Nepotismenya kita belum bicara itu, kita baru bicara HAM-nya aja. Gitu. Mereka nggak boleh tiba-tiba amnesia, atau kalau yang angkatan aku amnesia. Ya, angkatan 98 udah banyak yang amnesia, tiba-tiba menjadi pendukung pelanggar HAM gitu. Tapi makanya saya sih udah nggak berharap di angkatan saya ya. Mungkin cara mereka mencari penghidupan lah. Mungkin ya. Sebelum kita lebih jauh. Balik lagi ke anak-anak ini. Anak-anak nggak boleh bilang nggak tahu Orde Baru gitu. Saya suka kesel. Nggak boleh bilang nggak baru, ngapain aja punya telepon keren-keren, nggak bisa Google apa itu Orde Baru apa saja. Apalagi kalau pemimpin partai ya? Ya, pemimpin partai itu kan calon. Pemimpin bangsa? Pemimpin bangsa, nggak tahu sejarah atau gimana ya. Orde Baru aja nggak tahu, gimana dia tahu Tan Malaka. Tapi kita pelan-pelan dulu. Tahu kita pelan-pelan dulu. Jenderal kita pelan-pelan dulu. Ini. Oke. Nggak boleh gas dulu ya. Break dulu ya. Oke, kita break dulu setelah yang satu ini. Nah, jadi bayangkan kebebasan, kalau kalian kan sekarang udah bebas banget ya, mau apa aja. Gini, kalian udah bebas banget, tapi kalian nggak mencari tahu apa itu Orde Baru, bingung kan gitu. Sementara kita yang dulu nggak bebas, nggak ada internet, berjuang mati-matian mendapatkan informasi itu, kejahatan HAM, kejahatan lingkungan, termasuk kejahatan lingkungan yang dilakukan Orde Baru pada saat itu ya. Nah, sebetulnya sebagai kaum akademik itu, intelektual ya, kaum intelektual itu kan saya ngerasa mahasiswa ini yang mestinya menyuarakan keresahan, kegelisahan, dan kesengsaraan rakyat ya gitu. Ada perasaan-perasaan yang harus saya perjuangkan di bawah gitu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Karena DPR itu kan zaman Orde Baru ya hampir sama sekarang. Saya mau bilang sekarang tapi ya kita balik lagi ke Orde Baru dulu ya. Dulu kan zaman dulu makanya DPR itu banyak lagu-lagu, dengerin deh lagu-lagu Iwan Fals ya, yang D4 duduk, diam, datang, duit. pulang, duit, ya gitu ya. Jadi nggak tidak melakukan fungsinya sebagai controller, tidak melakukan fungsi pengawasannya, tidak ada yang interupsi, apalagi tidak ada yang semua kebijakan Orde Baru, kebijakan Soeharto, lulus, cap, ketok palu, cap, datang, duduk, diam, ya oke, jalan gitu, nggak melakukan fungsinya. Hampir sama dengan sekarang sebetulnya, tapi mahasiswa masih diam juga.